Game live service akan jadi masa depan dunia game. Percayalah. Selamat datang di kamar gue, di kamar Rama. Ya, game live service atau game as a service. Kita perjelas dulu ya, apa arti dari game live service ini. Live service game adalah sebuah game yang terus-menerus mendapatkan update konten baru yang bertujuan untuk membuat playernya lebih lama memainkan game tersebut. Biasanya juga diikuti dengan spending yang lebih banyak terhadap satu game tersebut. Ini berbeda sama traditional game yang memang hanya sekali beli dan kalau ada DLC pun ya sesekali saja keluarnya. Kenapa ini jadi perdebatan di dunia game saat ini? Karena banyak game yang sudah belinya mahal. Sebagai contohnya Diablo 4, terus Mortal Kombat 1. Itu ada live service-nya lagi. Bahkan Sony sedang meracik 12 game live service. Terus Warner Bros, developer Warner Bros yang punya Mortal Kombat 1 menegaskan ambisi racik lebih banyak lagi game live service. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ya memang lebih menguntungkan buat perusahaan ketimbang jual game satuan. Sebagai contoh, jadi Blizzard pernah menjual secara microtransaction kuda di World of Warcraft. Dan penghasilan dari jual kuda tersebut, dari microtransaction jual kuda tersebut, lebih besar daripada StarCraft 2. Gimana developer sama publisher tidak tergiur untuk membuat game live service seperti ini? Karena memang ada yang spend. Lalu kenapa gue sedikit setuju kalau ini bisa jadi masa depannya dunia game, walaupun tidak menggantikan tradisional game ya. Karena game gacha. Game gacha adalah sebuah game yang mendorong playernya untuk spend terus. Mau Genshin Impact, mau Honkai Impact, mau Ark Knights, kita akan terdorong untuk gacha terus-menerus. Dan gamenya hidup dari si gacha tersebut, dari uang hasil gacha tersebut. Hasil kita menggacha tersebut, hasil kita spend duit untuk menggacha tersebut. Dan itu penghasilannya gak main-main loh. Kalau kalian ngikutin gue tiap bulan itu selalu melihat hasil game gacha bulan tersebut, bulan sebelumnya. Itu, triliunan. 10 besarnya tuh menghasilkan triliunan. Bahkan at the point, lu kayaknya buat game yang literally simple untuk dibuat, tapi penghasilnya bisa jauh lebih gede lagi, sehingga membuat gamenya jauh lebih menarik lagi. Lalu kenapa kok kayaknya ada cuman beberapa perusahaan saja yang berhasil dengan game live service ini? Karena game live service itu antara berhasil banget atau gagal banget. Babylon's Fall, Redfall, kenapa ya? Batuk. Game live service harus membuat balance antara dia mendengarkan playernya karena duit mereka dari player, dari kita, dan bagaimana bisnisnya bisa berjalan. Karena memang tidak bisa developer game atau publisher game selalu mendengarkan player. Kalau misalnya tidak imbang dengan pendapatan atau pengeluaran yang mereka keluarkan untuk si game. Kadang ini ada sering banget gue lihat sebuah game barat terutama itu tidak melihat playernya teriak. Gue butuh gini. Tapi nggak bisa bohong, gamenya tetap jalan. Contoh Overwatch, Diablo Immortal, kemudian ya game-gamenya Blizzard ya. Mereka teriak-teriak, kalau ini gak bagus, ini microtransaction-nya sucks, dan lain-lain. Tapi gak bisa dibohongin, itu pemasukan per bulannya dari whale yang ada di game tersebut, itu gedenya minta ampun. Masih gede lah. Jadi at least bisa nutupin biaya produksi. Beda lagi ceritanya sama Square Enix yang gagal 2 kali membuat live service game. Yaitu Marvel Avengers sama Babylon's Fall. Yang playernya bahkan tidak mau menyentuh 2 game ini sama sekali. Ya, player base-nya sedikit sekali sampai ditutup akhirnya. Yang gue lihat paling jago bikin game-game live service seperti ini adalah developer sama publisher game China. Oh, jago-jago tuh ya. Ya kita lihat saja game-game yang ada sekarang, game-game live service yang sangat-sangat berhasil sekarang, most likely dari China. So, apakah gue sendiri mendukung game live service atau enggak? Gue gak bisa bohong, karena gue sendiri main Genshin Impact, gue sendiri main Honkai Star Rail, gue sendiri bahkan main Reverse 1999. Tapi, again ya, bukan berarti gue gak suka dengan traditional game. Ada waktu-waktunya gue lebih suka untuk memainkan traditional game karena lebih bebas untuk memainkannya. Tidak ada dorongan untuk terus-menerus ngikutin gamenya. Karena mau game kompetitif kayak Valorant atau League of Legends,
itu selalu kayak kita harus terus-terusan ngikutin update yang ada, meta yang ada, karakter yang keluar lagi, ceritanya lagi. Rasanya kadang-kadang jenuh dan lelah untuk mengikuti game-game semacam itu. Jadi jangan heran gue masih appreciate game-game kayak Yakuza yang sedang gencar banget gue mainkan. Kayak Sekiro, kayak Elden Ring. Gue nggak bisa bilang Street Fighter 6 karena Street Fighter 6 juga sekarang sudah masuk ke live service dengan skin-skinnya dia. Tapi again, menurut kalian bagaimana? Masa depan dunia game akan lebih banyak live service game. Karena ya memang lebih menguntungkan dan perusahaan game kan butuh duit ya. Pasti akan akan lebih banyak lagi yang mengadaptasi sistem seperti ini. Nggak heran kalau misalnya akan lebih banyak lagi game live service. Tapi apakah traditional game akan mati? Tentu tidak. Setidaknya di area indie, setidaknya. Semoga AAA-nya nggak lebih banyak lagi yang live service ya. Karena jujur lelah ngikutin game live service. Kayak lu harus setia sama satu game terus menerus. Jadi, gitu rasanya. Again, menurut teman-teman bagaimana? Masa depan dunia game rata-rata akan live service game. Coba tulis kolom komen. Terima kasih sudah nonton Kamarama, dan kalau kalian mau nonton konten-konten seperti ini lagi, bahasan-bahasan seperti ini lagi, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di Kamarama berikutnya.